Selamat malam, Vera. Selamat malam, Pak Rudi. Apa kabar? Luar biasa, Pak Rudi. Pak Rudi, apa Sehat? kabar? Puji Baik. Tuhan, Sehat sehat. ya? Oke. Sehat banget. Terima kasih loh sudah bersedia untuk jadi narasumber untuk podcast kali ini tentang ACC Credential. Ya, paling nggak perjalanan ACC Credential dari salah satu alumni kita di RCA. Nah, ini kan saya panggil Vera aja atau Mbak Vera nih? Tera aja, Pak Rudi. Saya ya Mbak Vera lah ya. Jadi saya kira ini Mbak Vera ini patut ceritanya mungkin mungkin bisa inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan juga ya Hmm, tentang dari seorang corporate eh, worker ya yang masih aktif di dunia koperasi lalu bisa berpikir untuk mendapatkan credential dari ICF International Coaching Federation untuk ACC. Dan saya yakin itu kan perjalanan panjang banget ya. Jadi saya juga harap dengan podcast ini bisa menginspirasi orang-orang banyak di luar sana lah yang mungkin sekarang masih aktif di dunia koperasi tapi pengen jadi professional coach. hmm. Nah, mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Mbak Vera untuk bercerita ya. Nanti kalau ada yang mau nanya kita bikin interaktif conversation aja. Silakan. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk kesempatannya. Aku senang sekali ya untuk diberikan kesempatan untuk sharing tentang perjalananku mendapatkan ACC dari ICF. Karena bagi saya ini menjadi seorang ACC itu adalah sebagai pembuktian sih Hmm, bahwa saya sungguh-sungguh serius oke. untuk menjadi seorang professional coach, Pak. Hmm, Karena kalau misalnya tanpa ACC, orang mungkin akan nggak terlalu percaya sama saya gitu. Bener hmm, nggak kamu bisa menjadi seorang coach yang baik, seorang coach yang hebat? Jadi bagi saya ini adalah sebuah perjalanan pembuktian buat saya hmm, bahwa saya sungguh-sungguh gitu loh, ingin oke. melakukan profesi ini dengan lebih baik lagi dan lebih profesional lagi gitu loh, Pak. Hmm, Awalnya saya kenal coaching itu sebenarnya dari dulu ya, karena saya adalah seorang facilitator yang seorang trainer yang hmm, mau nggak mau dalam pekerjaannya harus menjadi seorang coach. ya. Tapi yang saya yakini setelah saya belajar tentang coaching di tahun 2020, ternyata apa yang saya lakukan dahulu itu sepertinya kurang tepat gitu loh. Karena Hmm, ternyata apa yang saya lakukan itu bukan menjadi seorang coach, Pak, tapi hmm, lebih cenderung kepada sebagai seorang mentor ataupun oke. seorang konsultan. Baik. Nah, jadi tahun 2020 saya mengenal, oh coaching itu ternyata yang benar seperti itu. Thanks Hmm, to Pak Rudi yang telah waktu itu mengajak saya. Nah, pada saat itu saya merasa, oh ini coaching seperti ini. Waduh, I don't think I can make it, saya pikir gitu hmm, Pak. Karena ternyata coaching itu membutuhkan suatu skill yang bagi saya itu lebih advance ya Pak ya. Yaitu hmm, pertama adalah dia harus listening, mhm, dia adalah seorang yang empathy, yang ya, punya empathy yang tinggi, ya, dan dia juga adalah seorang yang harus kreatif. ya. Which is dari tiga ini, saya merasa lemah di bagian dua, yaitu listening dan empathy, Pak. Makanya saya pikir, aduh, saya kayaknya nggak bisa menjadi seorang coach seperti Pak Rudi waktu itu. Oke. Lalu kemudian, eh, setelah 2 tahun saya biarkan itu apa waktu itu saya dapat yang level 1 ya Pak ya yang Hmm, fundamental. hmm, Kalau nggak salah namanya CRC ya, CRC. hmm, Nah, kemudian ketemu lagi dengan Pak Rudi hampir 2 tahun kemudian. Lalu saya dengan curiosity yang tinggi, saya mau tuh ngambil level advance. hmm, Nah, disitulah barulah saya klik. Oh, coaching itu ternyata bisa membuat saya bisa lebih expanded lagi gitu loh. ya, Dalam arti apa expanded bukan dari segi skill, tapi saya merasa meaning of life saya akan jauh lebih expanded. ya. Karena saya tuh punya sebuah value dalam hidup saya yang tentu saja yang saya dapat dari sesi coaching dengan Pak Rudi, bahwa saya ternyata adalah orang yang memang suka mengempower orang, Mhm, saya adalah orang yang juga punya dasar hidup spiritual, oke. dan saya juga adalah orang yang punya determination yang tinggi. Ya. Jadi bagi saya ini coaching coaching ini bisa menjadi media saya Mhm, untuk memperkuat value itu hidup dalam hidup saya, Pak Rudi. oke. Ya, Baik. jadi saya pikir disitulah saya merasa I falling in love with the coaching. Saya Hmm, jatuh cinta banget sama namanya coaching. hmm, Disitulah saya serius.
Mhm. Kalau Pak Rudi ingat, saya lulus kalau nggak salah di bulan Juli, saya ikutin semua itu 100 jam bla 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 bla. Pak Rudi bilang, kamu mau nggak ACC Vera? Saya pikir saya mau. Ya, jadi ibarat kata Pak, kalau orang-orang suka ngomong bodoh-bodoh ikut tuh Pak ya. Saya tanpa babi-bu, tanpa tanya-tanya, saya kejar ACC. Saya pursue ACC. Ya. Karena saya pikir ACC adalah sebagai tadi saya katakan bukti bahwa saya serius dengan profesi ini. Ya. Nah, jadi ngikut aja tuh Pak, ngikut. Disuruh mentoring, ikut ya. Disuruh sit in, ikut. Hmm. Waduh, saya tiap malam belajar terus sama Pak Rudi online. Untung kelasnya online ya Pak ya. Kalau Ya. offline mungkin saya nggak bisa ikut, tapi online. Saya ikut. Disuruh daftar, daftar gitu ya. Suruh bayar, bayar. Pokoknya Hmm. semuanya saya ikutin. Hanya karena ingin saya pengen tahu SEC. Ya. Jadi determination itu membuat saya jadi tekun Pak. Oke. Ngikutin semuanya, daftar, bayar, nunggu 9 bulan saya jabanin, Pak. Maksudnya saya ingat banget tuh daftarnya bulan November, akhirnya saya bisa menjadi seorang ACC itu di Juli Oke. di tahun berikutnya. Cukup lama ya. Cukup lama, Pak Rudi. Sebenarnya mungkin kalau saya suka ingat ya perjalanan kita berdua, Pak. Saya juga melihat yang saya pikir, nih yang serius kok Pak Rudinya ya. Kalau saya sama orang, tenang Pak, tenang aja. Kalau udah waktunya pasti saya lulus Pak. Kalau udah waktunya saya pasti ujian. Saya pikir begitu ya Pak ya. Jadi saya pikir dari situ saya merasakan bahwa, waduh, perjalanan saya ini satu hal yang patut saya hargai. Oke. Jadi saya pikir saya sangat percaya Pak, sesuatu yang kita dapat dengan mudah, itu akan mudah kita lupakan. Hmm. Kita tidak akan hargai. Tapi kalau sesuatu yang kita dapat dengan susah payah Pak, saya pasti akan lebih menghargai. Ah, Makanya saya pikir Pak, ACC itu saya sangat hargai. Meskipun Pak, meskipun ternyata setelah jadi ACC ternyata bukan berarti bisnis jadi seorang coach itu akan datang secara automatically ya Pak ya. ya. Saya jujur aja saya masih struggle untuk mendapatkan Ya. klien. Ya. Tapi perjalanan saya seperti itu Pak, daftar, nunggu 9 bulan, ya, bolak-balik di emailin sama ICF, dokumen ini hilang, disuruh ngirim saya kirim, Hmm. dokumen itu hilang, disuruh ngirim balik lagi saya kirim balik lagi gitu loh Pak ya. Oke. Painful sih Pak, janjinya kan 14 to 14 to 16 weeks ya Pak ya. Ya. Saya tuh 9 bulan Pak. Ibarat kata orang udah hamil, melahirkan baru SEC. Nah, itulah saya. Itu perjalanan saya Pak. Menarik Pak, menarik. Oke. Tapi saya pikir karena ketekunan saya lagi tuh Pak ya, determination, karena value saya, karena kecintaan saya sama dunia coaching, saya kayak punya tenaga Pak, punya energi untuk ngejalanin 9 bulan itu Pak. 9 bulan, wow, Yes, sampai betul Pak. setahun ya. Oke. Yes Pak, begitu. Nah, kalau direfleksikan kembali ke perjalanan sebelum 9 bulan ini dalam proses untuk mendapatkan ACC itu sendiri, menurut Mbak Vera, apa sih yang paling challenging dan apa yang paling susah? Kalau untuk training ya Pak, bagi saya tidak challenging ya. Oke. Ya, tidak, karena kita belajar teori, kita role play, Ya. Pak Rudi kasih feedback, saya nggak akan bilang koreksi ya Pak, karena Pak Rudi tidak pernah kasih kita koreksi, Hmm. tapi feedback. Hmm. Lalu kemudian teman-teman sekelas juga kasih feedback, itu bagi saya tuh sangat menyenangkan. Makanya saya selalu bilang bahwa I am enlightened. Saya selalu ngomong gitu. Pak Rudi kan sudah nanya di akhir ya, what do you learn Vera? I am enlightened. Aku merasa aku jadi empower, aku resourceful itu. Oke. Tapi yang paling susah itu adalah saat kita dikasih tugas untuk melakukan pro bono coaching atau management hours. Oh ya, ya, ya. Karena dua hal Pak masalahnya. Yang pertama adalah mencari kliennya itu yang agak sulit. Oke. Cuman waktu itu kan saya beruntung ya Pak, waktu posisi saya belajar coaching itu adalah saya seorang leader juga Pak dalam korporasi di mana saya bekerja. Oke. Mungkin karena mereka memandang saya, jadi mereka mau menjadi coachee saya gitu Pak ya. Oke. Itu yang. Tapi kalau misalnya saya dapat dari orang lain yang tidak mengenal saya, itu yang sulit. Tapi saya sangat terbantu dengan program dari RCA Pak, yang apa tuh Pak, yang kita dikasih coaching pro bono Pak? Peer to peer.
peer to peer, baik Oke. kepada coach maupun orang lain, Pak. Ya, oh ya, yang free coaching pro Free bono coaching gitu pro ya. bono itu juga saya sangat kebantu. Jadi itu kan saya berarti memberikan coaching kepada orang yang tidak mengenal saya, Oke. baik secara status maupun apa gitu loh. Oke. Sangat-sangat dibantu. Jadi kalau itu juga thank you ya Pak ya ada program tersebut. Tapi tetap aja eh, saat melakukan coaching itu ya agak sulit Pak. Ya. Terutama ini Pak, tadi saya katakan bahwa saya kan orangnya agak sulit untuk mendengar karena Hmm. saya mengakui saya adalah dominan. Ya. Dan saya juga sangat sulit untuk memberikan empati. Itu Hmm. challenge buat saya sih Pak. Challenge buat saya. Tapi karena saya semakin mempelajari yang namanya ICF kompetensis Pak, kan itu kan banyak ya Pak, kalau nggak salah ada 8 ya Pak ya, ada Ya. 8 yang besar gitu. Saya baca berulang-ulang, saya baca, saya dengar, saya lihat teman-teman melakukan role play, itu ternyata bisa kita pelajari Pak. Oke. Jadi saya sekarang sih merasa kalau soal listening Pak, don't worry, saya udah bisa listening. Soal empathy, saya juga udah bisa Pak. Karena saya pikir learning by doing sekaligus saya terus mengulang yang namanya ICF kompetensi sih Pak. Oke. Nah, ini cukup menarik ini ya. Selain perjalanannya, saya juga dengar tadi Mbak Vera mengatakan saya ini orangnya agak susah mendengar ya. Lalu empatinya kurang karena saya orangnya cenderung very dominan ya. Ya, yang saya kenal Mbak Vera itu memang agak dominan orangnya ya kan. Tapi how Mbak Vera mengembangkan itu, mengembangkan skill karena salah dua kali ya skills yang paling penting dalam coaching itu kan adalah listening sama empathy ya terhadap Yes. klien. So, gimana Mbak Vera mengembangkan itu? Waktu itu pernah dalam sebuah sesi kita ketemuan Pak, waktu itu online ya. Hmm? Saya diminta Pak Rudi untuk melakukan apa sih namanya kayak semacam perumpamaan. Oke. Kalau kita punya kelemahan sesuatu, kita ingin menghandle itu semuanya. Saya diminta Pak Rudi untuk melakukan apa sih perumpamaan kan Pak. Di situ saya diajarin sama Bapak untuk kasih perumpamaan dan saya menggunakan teknik. Contoh waktu itu, untuk saya bisa listening, saya bilang bahwa saya mengasosiasikan diri saya seperti burung hantu. Ya, Kalau Pak Rudi masih ingat. ingat. Nah, itulah yang akan terus saya bawa Pak. Saat saya melakukan training, saya melakukan grounded teknik dulu Pak. Saya tenang dulu. Ya. Saya melakukan visualisasi bahwa saya adalah burung hantu. Hmm. Nah, itu yang akhirnya membuat saya bisa listening Pak. Oke. Selain saya menggunakan ini ya, saya melakukan touching terhadap jari-jari saya gitu Pak. Oh, oke, Itu baik. yang saya lakukan. Jadi di situ saya belajar listening, listening Oke. gitu. Saya pernah tuh Pak, pernah dalam satu sesi saya gitu, saya listening gitu ya. Itu si klien saya herannya luar biasa Pak. Dia bilang gini, kok bisa ya Mbak Vera bisa diem begitu, dia bilang gitu. Karena yang saya kenal Vera adalah yang suka ngomong, suka Ya. ngedirect. Di situ saya merasa, aduh, berarti it works Pak. Saya sudah berhasil gitu loh, menjadi seorang coach yang mendengar gitu loh. Itu listening Pak. Jadi kita akan melihat Mbak Vera yang berbeda sekali dalam kehidupan sehari-hari ketika Mbak Vera jadi coach dan ketika Mbak Vera jadi seorang teman ngobrol kali ya. Betul Pak. Itu yang ngomong bukan saya loh Pak, klien saya loh Pak. Satu lagi Pak Rudi, kalau saya melakukan coaching ya, setelah coaching itu saya kan punya log ya Pak ya, logbook ya Pak ya. Ya. Itu saya selalu nulis tuh temanya apa, lalu need development sama yang sudah bagus. Oke. Nah, itu saya melakukan analisa begitu Pak. Misalnya kalau yang sudah bagus, misalnya listening saya, awareness saya. Ya, kalau yang belum bagus, misalnya creativity saya. Itu saya selalu buat itu Pak. Jadi itu juga sebagai produk cara saya untuk mempelajari. Jadi seperti checklist gitu ya untuk self reflection, self learning ya. So besoknya saya nggak boleh lagi lakukan itu lagi. Besoknya saya harus mencoba untuk menghilangkan itu lagi. Itu yang saya lakukan sih Pak. Oh, ini bagus ya buat teman-teman sahabat RC yang mendengarkan podcast ini. Ini sesuatu yang saya bilang bagus banget ya praktek. Itu sampai sekarang masih saya lakukan Pak Rudi. Ya. Dan kalau kita lihat kompetensi nomor 2, having a coaching mindset kan ongoing learning ya dan reflective practice seorang coach ya. Jadi Mbak Vera itu surprisingly dan wonderfully lah ya bisa praktek itu from time to yourself. Nah, itu kan tadi developing listening skill sama empathy. Gimana tentang perjalanan untuk ACC-nya sendiri? So, tadi saya dengar Mbak Vera bilang cari
coaching klien itu agak susah. So, Mbak Vera ada tips-tips nggak buat teman-teman di luar yang mungkin punya kesulitan yang sama? Yang pasti sih Pak, jangan malu-malu untuk kontak teman-teman kita. Oke. Jadi saya sapa mereka, saya ceritakan bahwa saya sedang melakukan lagi belajar untuk menjadi Mhm, seorang coach mhm, dan saya dibutuhkan untuk mengejar man hours. mhm, Tolong bantu saya, mau mhm. nggak kamu jadi klien saya? Oke, Jadi dengan apa cerita saya, keinginan saya, mereka membantu saya dengan tulus, Pak. Akhirnya oke. mereka mau. Ya. Mbak Vera lakukannya gimana? Media sosial atau chat Oh, atau apa? saya WA chat aja, Pak. Oke. Saya WA atau telepon gitu ya Pak ya, saya begitu aja sih. Terus saya selalu Pak kalau saya bikin postingan di Instagram, saya selalu ngomong, I am coach, proud Oke. to be. Saya selalu begitu, I am coach, proud to be. I am Mhm. coach, proud to be. Terus saya kadang-kadang suka masukin tuh Pak kalau saya ikut monthly sharingnya ICF Ya. atau sesinya Pak Rudi, saya kan selalu bilang learning, 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 coaching, 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 coaching. Ya. Jadi lama-lama mereka muncul sih awareness bahwa oh Vera jadi coach ya. Oh Hmm. Vera udah kayak gitu sih. Hmm. Belum terlalu heboh sih Pak, tetap Ya. sampai saya lakukan itu aja sih. Belum terlalu heboh tapi saya pikir ya itu proses ya perjalanan gitu loh Pak. Jadi itu apa dengan ikut itu jadi juga punya networking dan tadi Mbak Vera mention tentang ICF ya. Nah, buat Yes, betul. teman-teman sahabat RCF belum tahu ICF itu itu ada di pusatnya memang di Amerika, International Coaching Federation, tapi dia juga ada chapter di Indonesia gitu ya Mbak Vera ya. Pak, saya Dan saya member. Ya, dan Mbak Vera tuh member selain credential ACC ya sudah dapat gelar ACC ISF beliau Mbak Vera juga seorang member. Dan saya ingat sekali Mbak Vera adalah orang yang paling aktif hadir di setiap kelas dari ICF Jakarta ya keren. Iya Pak, never absen Pak, saya nggak pernah absen. Saya suka banget. Keren banget. I think Mbak Vera pasti udah dapat banyak sekali ya dari sana. Banyak Pak, banyak banget, banyak. Oke. Salah satunya evoking awareness, Pak. Salah satu kompetensi kita ya, Pak ya. Ya. Itu saya Ya. dapat dari pembicara narasumber di ICF Jakarta Chapter, Pak, di monthly Wow. sharing. Keren, keren. Ya, ya di mana dia judulnya tuh luar keren juga, Pak. The Silence, The Age of the Silence. Saya The Age belajar of itu. the Silence. Oke. Iya, benar. Baik, keren banget ya. Jadi dapat banyak banget. Nah, saya ingin bertanya tadi tentang klien yang tadinya pro bono. Ada nggak sih yang akhirnya dari pro bono klien jadi paid client? Ada, Pak. Ada. Hmm, Ada. Cuman interesting. ada, Pak. Ada, Pak. Bahkan sampai sekarang saya masih sih. Jadi ada orang yang mempromosikan saya, itu orang yang nggak tahu dari mana gitu Pak ya. Karena dia promosin dari klien saya dapat juga akhirnya klien yang paid Pak. Lumayan Pak. Ya, iya. Jadi sebetulnya kalau sahabat RC mendengarkan ya, kalau kita praktek, mungkin kalau orang bilang paid forward ya mungkin ya. Ya, Jadi betul. kita jangan hitungan dulu dari awal, kita rajin kasih pro bono, dari pro bono kita kasih, barangkali saja kemungkinan besar pasti ada yang nyangkut nanti jadi klien gitu ya Mbak Vera Yes ya. Pak, yes Pak, betul. Tapi kalau ini mungkin titipan juga sih Pak ya. Don't expect kita harus misalnya langsung pasang 1 juta satu sesi atau gini. Jangan gitu dulu gitu loh. Jangan fokus ke duitnya sih saya pikir ya. Fokus kepada experience-nya, fokus Ya. kepada branding kita gitu loh. Supaya nama kita terkenal. Itu aja dulu Pak. Ya. Jadi experience branding ya. Jadi Yes. kita kasih orang experience dulu lah. Ya. Kalau orang sudah merasa manfaat, ada sukses dari sana, orang mungkin akan bersedia untuk membayar kita ya Mbak Vera ya. Oke. Betul Pak. Betul Pak. Nah, Mbak Vera, hmm, dari perjalanan itu sendiri kan kalau kita lihat untuk ICF Credential kan tidak gampang ya. 9 bulan tadi sampai untuk Ya, mendapatkannya ya. bulan. Nah, ada Ya tips-tips Pak. buat teman-teman nggak sih yang ingin mendapatkan SF Credential itu seperti apa? Sebelum nanti saya juga ingin bahas tentang ujiannya nih. Jadi ujiannya, mentoring rekamannya, Ya, bikin transkripnya. ya, Nah, mungkin Mbak Vera bisa cerita ke ya. sahabat RCA. Ya. Kalau waktu itu ya Pak Rudi ya, begitu saya training, saya belum 100 jam waktu itu ya Pak ya, Ya, pro bono maupun paid gitu ya. Saya kan langsung ikut mentoring tuh Pak, ingat ya ya, mentoring. Ya memang sih mentoringnya saya jadi lead Pak, minta maaf ya Pak, yang harusnya 3 bulan selesai, saya selesainya 4 bulan. ya, 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 ya. sorry ya Pak. Nah, setelah itu, saya sih waktu itu kan setelah selesai semuanya,
transkrip segala macam selesai, baru saya daftar ke ICF. Oh, Saya oke. ingat 18 November. Ya. Nah, mungkin buat sahabat-sahabat RCA yang pengen belajar lebih bagus lagi, tapi saya nggak tahu ya Pak ya, kan saya pakai program yang lama ya Pak ya, saya pakai program lama. Mungkin saran saya adalah nggak usah nunggu semuanya selesai dulu, saya pikir begitu ya. Oke. Masukin aja formnya ke ICF website, Oke. ya, masukin aja dulu semuanya, nanti baru itu nyicil satu persatu, satu Ya. persatu. Karena kalau misalnya kita nunggu komplit dulu baru kita daftar, nanti ujung-ujungnya kayak saya juga. Hmm. Gitu loh. Jadi saya pikir satu-satu aja, paling tidak beberapa sudahlah gitu loh Pak. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kan dia minta recording ya Pak ya, Ya. minta recording. Nah waktu itu recording saya tuh pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi painful juga tuh Pak prosesnya. Jadi Ya. saya pakai bahasa Indonesia, lalu saya waktu itu pakai transkriptor Pak. Hmm. Saya masukin ke sana dari bahasa Indonesia, jadinya ke bahasa Indonesia. Oke. Dan itu kan saya harus rapiin semuanya tuh Pak. Ya. Udah saya rapiin, lalu saya barulah translate ke dalam bahasa Inggris. Oke. Dan itu juga harus saya rapiin juga. Jadi saya bilang 2 kali kerja sih Pak. Hmm. Nah gitu. Jadi kalau yang teman-teman atau sahabat-sahabat RCA yang bisa bahasa Inggris, mendingan recordingnya bahasa Inggris aja sekalian. Biar nggak 2 kali kerja kayak saya. Oke. Gitu loh Pak. Ya. Nah, Tapi kita kenapa tahu bahwa nggak semua teman-teman ini bisa bahasa bisa Inggris? berbahasa Inggris ya. Termasuk saya. Ya. Itu mungkin salah satu kendala yang dihadapi Mbak Vera waktu itu juga Ya, ya. betul, betul. Nah, itu dia tuh. Jadi, apa namanya, ya kalau bisa bahasa Inggris langsung aja kayak pakai bahasa Inggris. Hmm. Lalu untuk aplikasinya, waktu itu saya pakai transcriptor.com, Pak. Oke. Saya kalau nggak salah bayar 5 pound sterling kalau nggak salah ya, karena itu Ya. kan dari Inggris ya. Atau Ya. euro ya, saya lupa deh. Ya. Tapi itu enak sih, Pak. Bayar sekali untuk 300 menit. Jadi kita boleh bolak-balik gitu loh. Oke. Nah, kemudian juga nanti pas di skripnya Pak, itu juga harus diperhatikan nulisnya Ya. klien, coach, Ya. jamnya berapa. Nah, itu bagi saya yang saya harus bolak-balik tuh, Pak. Karena kan kadang-kadang ya Pak ya, transkripsi kita tuh nggak sama dengan Iya. percakapan kita kan. Iya. Iya. Makanya titik komanya tuh harus jelas. Jelas ya. Kayak gitu tuh. Sampai kayak itu juga harusnya sebenarnya ditulis gitu ya Pak ya. Apa, jadi harus ditulis juga sih. Saya pikir itu yang lama sih Pak. Mbak Vera merasa bagian transkrip itu susah sekali nggak sih? Ya karena itu Pak ya, saya harus matchingin banget dengan recording saya. Oke. Ya kayak tadi biasanya itu harus ditulis. Betul. Apanya itu kan juga harus saya tulis juga Ya. gitu. Ya. Karena Word di situ by nggak boleh word. conclusion. Iya benar Ya. Pak. Karena itu nggak boleh conclusion kan. Itu nggak boleh ada summary-nya. Bener-bener word by word-nya harus ada. Bagi saya itu lama Pak. Saya ngerjain itu ada kali Pak seminggu 2 minggu gitu. Everyday saya pegang. Jadi lucu ya Pak. Mau ujian aja susahnya minta ampun. Udah painful gitu loh Pak. Jadi Nunggunya, silakan Jadi Pak. memang karena itu susah sehingga waktu mendapatkan ICF credential tuh rasanya bangga sekali. Kayak orang melahirkan, Pak. Dan puji Tuhan tuh itu kayak semacam hadiah ulang tahun saya yang terindah sih, Pak. Karena saya dapat ACC itu 14 Juli, kan ulang tahun saya 13 Juli. Pak. Wow, Jadi saya dapat pas kadonya banget ACC. ya. Jadi 9 bulan tapi 9 bulan untuk kado loh ya. Iya benar Pak. Nah, kalau satu lagi yang menarik Pak, yaitu ujiannya sih Pak. Ya. Nah, kalau saya kan waktu itu kan masih yang lama, jadi ujiannya itu jumlah soalnya 150 ya Pak, CKE-nya 150 soal. Kemudian waktunya itu karena saya native-nya bukan bahasa Inggris, saya dikasih waktu berapa ya? 240 menit. Ya. Kalau native-nya Inggris kan 80 menit Pak. Ya. Kalau saya kan dikasih waktu 240 menit, jadi dikasih 1 jam ekstra deh. Nah, saya tuh painful-nya adalah kita butuh endurance sih Pak, karena kerjanya 150 soal Pak, nggak boleh berhenti kan Pak? Ya, ya. Nggak boleh berhenti, harus begitu kita login, mulai, udah kayak Argo aja dia gitu sampai 240 menit gitu. Nah itu yang saya juga butuh, teman-teman RCA juga mungkin sobat-sobat RCA juga harus mempelajari itu sih. Jadi usahakan waktunya memang kita punya waktu yang luang, fit tenaganya, perut kenyang Pak, jangan sampai lapar gitu ya. Lalu fokus. Ya. Jangan sampai kita ngelindur dikit aja, waduh itu repot. Karena saya waktu itu sempat terkecoh sih Pak, karena saya pikir, waduh gila ya. Karena satu lagi Pak juga hati-hati juga, itu soalnya sebenarnya
sama atau sama lain. Cuma memang kita kayaknya sih ya, saya dibutuhkan konsistensi sih. Oke. Dan sampai di soal depan jawabnya A, di soal belakang jawabannya B, padahal sebenarnya sama intinya. Ya. Jadi kalau saya dengar tadi ujiannya kan namanya CKA ya, Coach Ya, Knowledge Assessment ya. betul, Pak. Dan tadi Mbak Vera mengatakan itu harus sekali duduk langsung selesai, nggak boleh, oh saya 10 menit lagi, nanti balik ke itu waktu tetap berjalan gitu ya Mbak Vera Iya, ya. betul, Pak. Betul, Pak. Ya, tapi saya juga menyadari bahwa Mbak Vera ini CKA-nya yang masih versi lama ya waktu itu. Iya, Kalau nggak betul, salah, masih yang ini lama. Iya, orang-orang terakhir nih CKA yang iya, versi lama. bener. Last Warriors, Pak. Last Warriors. Nah, sekarang saya dengar katanya sekitar 84 200. soal ya. Enggak, lebih banyak lagi, Pak. Lebih banyak ya. Iya, Oke, tapi waktunya lebih panjang 284 ya. lagi. Iya, 284 ya. Oke. betul, Pak. Ya, nggak terlalu ikutin saya ya. Dan kemarin salah satu alumni RCA juga ada sharing. Dia juga baru mengikuti yang versi terbaru ini. Buat informasi sahabat RCA aja. Jadi sekarang pilihan pun berganda adalah best dan worst. Jadi kita ada skenario si peserta yang mau ambil yang ujian itu akan dimilih dari skenario ini mana yang best, mana yang worst. Jadi soalnya semua begitu sekarang. Yes. Benar sih, Pak, benar. Karena kan juga dibilang namanya coaching kan sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yes, Tapi agree. where is the most effective yang kita harus The perhatikan. best Maksud saya juga practice. begitu, Pak. The best from the worst, the most effective, Oke ya, ya, the kata-kata less itu ya. efficient, kayak gitu, itu pasti sih. Makanya saya pikir mirip-mirip. Mbak Vera Cuman, merasa susah sekali nggak sih ujiannya? aduh Pak, saya kalau nggak ikut kelas Bapak yang terakhir, Pak Rudi thank you banget. Saya diundang teman-teman waktu di kelas terakhir tuh. Saya lupa kelas Pak itu mentoring ya Pak ya, kalau nggak salah ya, kelas Pak, mentoring. ya, Ya, jadi mentoring itu waktu itu temanya adalah Pak Rudi mengatakan bahwa ada sebuah research dari ICF, ya, hal-hal yang coach sering lakukan dengan salah. oke. Saya belajar dari situ Pak. Hmm, Jadi saya belajar dari situ, jadi saya tangkap esensinya bahwa kalau ini yang salah, berarti itu yang benar. oke, Jadi oke, kalau waktu saya baca CKA itu Pak, saya selalu ingat tuh, ini bagian dari 5 hal tadi itu nggak sih? oke. Wow. Saya Hmm, baca juga, oh kalau misalnya begitu berarti ya udah, berarti bukan itu jawabannya. oke. Jadi itu tuh Pak luar biasa tuh. Saya atau kalau salah satunya apa ya? Yang kayak kita ngedirect orang, Ya, kita bilang bahwa ini salah atau apa. Itu kalau nggak salah begitu sih. Jadi ya, kayak apalagi kan kita suruh kasih space ya Pak ya. ya. Harus kasih space kepada coach gitu. Oh, itu saya pegang banget, Pak. Itu yang membuat saya lulus kayaknya, Pak. Dan selain itu, Mbak Vera merasa dengan Mbak Vera latihan selama ini coaching practice itu membantu juga nggak dalam menjawab soal-soal itu? Sangat dong, Pak. Oke, Jadi saya pikir 100 jam itu sebenarnya ada juga artinya. iya, Karena iya, dari situ kita learning kan. iya, Ya itu related banget dengan iya. CKA, Pak. Soalnya terreflek ya. Yes, betul, Hmm, betul. oke, Apalagi kalau saya begitu kan saya ikut kelas Pak Rudi kan saya suka bertanya ya Pak, ya, kalau begini bagaimana? Kalau di situ ya, saya jadi related lagi. oke. Jadi luar biasa Pak, itu Hmm. membantu saya. Jadi tidak hanya buku tuh ternyata saya udah nggak baca lagi Pak. Walaupun di situ bisa open book ya Pak ya. Ya, ya. Waktu Tapi dulu kalau masih bisa open book, sekarang nggak bisa. nggak bisa ya Pak. Ya, sekarang dia pasang open kamera, webcam itu yang harus kita putar di sekeliling kita ada buku atau kertas nggak Keren, gitu. keren. Semangat teman-teman. Tapi jujur aja Pak, saya nggak bisa open book karena itu akan mengganggu konsentrasi Ya, saya. benar. Jadi saya benar-benar mengingat saja waktu saya coaching, saya kelas, Ya. saya bertanya, itu saya ngelihat orang role play, itu yang membuat saya bisa menjawab itu. Karena waktunya jalan terus sih ya, susah juga ya. Oke. Ada 5 segmen loh Pak waktu di tempat saya di Oh, sini. oke. Ada 5 segmen gitu. Jadi masing-masing ada prosentasenya gitu loh. Nah, kalau Mbak Vera kita refleksikan ya, ini kan ada trainingnya, ada prakteknya, ada mentoringnya, lalu ada proses Recording. sertifikasi recordingnya, lalu sertifikasi apa CKA-nya, ujiannya untuk mendapatkan ICF Credential ACC ini. Di tahap mana sih yang paling susah buat Mbak Vera? Seperti biasa Pak, yang 9 bulan itu. Oh, menunggunya malah. Iya, menunggunya sih. Karena saya tipe orang kayak gini loh Pak. Ya udah yang dulu ya udah Oke. enjoy aja saya. Waktu ngerjain sih painful Pak. Ini yang paling susah bagi saya adalah gini Pak.
Eee, mungkin mentoring ya, Pak. Hmm. Karena gini Pak Rudi tahulah sifat saya seperti apa. Yang kayaknya kalau udah dibilang salah, Pak, saya langsung mendem gitu, langsung nggak pede gitu. Karena kan saya harus recording 4 kali, setiap Ya, recording saya di-checking sama Bapak. Dikasih ya, feedback sih sebenarnya. ya. Tapi karena saya orangnya ya boleh dikatakan ya begitulah, Pak. Feedback itu bagi saya kayak, "Lu tuh salah, Vera." Saya langsung mendem, Pak. Itu Jadi saya berarti takut, Pak, waktu itu, Pak. lebih ke mental ya berarti ya. Mental. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya dikasih feedback sama Pak Rudi, jangan kayak saya deh. Anggap aja itu adalah feedback. Jadi jangan jangan patah semangat gitu loh. Oke, oke. Ya. Tapi tetap aja learning. Dari situ kita learning, learning, learning gitu aja. Dukungan keluarga penting nggak sih dalam hal ini? Saya cuma bilang sama anak-anak saya sih, Mama mau ngambil sertifikasi. Saya cuma ngomong gitu doang sih. Oke. Yang pasti kalau dia ngeliat saya lagi training, saya lagi mentoring, saya lagi coaching, wah mereka nggak pernah ganggu. Hmm. Mama lagi coaching gitu, mama lagi ini gitu. Suami saya juga nggak pernah, apaan sih kamu malam-malam? Karena waktu itu saya pernah Pak, klien saya itu orang Amerika Pak, tinggal di Ah, Amerika, di oke. Belanda, kan ada distance time, ada perubahan Oke. waktu. Iya, Jadi kadang-kadang saya suka coaching tuh jam setengah 10 malam Pak, jam ya, 11 malam gitu ya. kan ya. Atau let's say katakan bahkan Sabtu-Sabtu, Minggu-Minggu jam 1 siang saya Oke. coaching gitu loh. Mereka sih dukung aja Pak, nggak ada yang komplain Hmm. sih. Oke. Jadi perlu juga ya dukungan keluarga ya. Perlu banget Pak, kalau nggak ada mah dianggap ece-ece usaha kita Pak. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan saya terakhir juga ke Mbak Vera biar sesi juga nggak terlalu panjang ya. Em, apa harapan Mbak Vera ke depannya? Sudah mendapatkan ACC, sudah mendapat credential coach. Eee, saya nggak muluk-muluk sih, Pak. Saya pengen, dengan ACC itu saya bisa lebih punya peluang sih untuk Oke, empower orang lebih banyak lagi gitu loh, Pak. oke. Terus kemudian saya juga dengan ACC itu sebenarnya saya pengen banget, Pak, menjadi inspirasi sih buat teman-teman di Ya, RCA gitu loh, Pak. ya. Supaya mereka juga mau mengambil keputusan Mhm. apa yang udah kita mulai, Oke. ya kita harus selesaikan. That's a very good word. Apa yang kita mulai harus kita Betul, selesaikan. Pak. Jangan kita hanya belajar saja, coaching gitu ya, tapi kita tidak punya jejak gitu loh, Ya, bahwa kita adalah seorang coach gitu loh. oke. Bagi saya ACC itu kayak semacam kita menapakkan jejak gitu loh, bahwa Oke, saya adalah seorang coach gitu loh, Pak. oke. Untuk jadi PCC, ya kita lihat aja nanti gitu kan, karena itu kan sebuah proses ya Pak. Sama Iya, kayak saya kan, saya nggak pernah membayangkan saya jadi seorang ACC gitu Pak. ya, Tapi saya pikir ya udah step by step aja saya jalanin gitu loh Pak. Nanti ya. pasti adalah sebuah milestone buat saya untuk wah saya mau jadi PCC, oh saya Ya, mau jadi MCC kayak gitu aja ya, sih Pak. ya. So far apa yang saya hadapin sekarang saya jalanin aja. Ya, semua orang akan PCC dan MCC pada waktunya kan gitu kan ya? Betul sekali. Saya terinspirasi tuh Pak. Saya juga ingin mendukung ya Pak ya. Boleh Pak saya kasih pesan sponsor Pak. Boleh dong. Teman-teman Sobat RCA join deh ICF Jakarta Charter Chapter. Jadi Ah, kalau Pak Rudi ingat, saya adalah student RCA pertama yang ikut ICF. yes, benar Betul nggak banget. Pak Rudi? Ya, Itu benar pun saya banget. ikutin aja udah. Benar. Eh, Nggak apa-apa lah, saya apa namanya berinvestasi $1 $245 miliar gitu per tahun, ya. pun gitu ya. Tapi saya ngerasakan di ICF Jakarta Chapter itu saya dapat banget pembelajaran yang luar Ya, biasa, Pak. setuju, setuju. Karena bagi saya yang paling suka adalah monthly sharing-nya tuh, Pak. Iya, Lalu coaching week-nya, Pak, di bulan iya, Maret, di bulan Mei. Satu lagi adalah IICS, iya. yang coaching summit, Yang summit. internasional itu, Yes, iya. itu, Pak. Hmm. Aduh, itu luar biasa banget gitu ya, Pak ya. Saya nggak Betul. tahu sih apakah karena saya seorang yang haus akan belajar atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya itu bisa membuat inspirasi kita, keinginan kita itu semakin kuat sih, Pak, dan belajar. Apalagi pembicaranya dari seluruh dunia ya, global itu. Aduh, gila, keren-keren, Pak. Itu MCC dunia, Pak.
Saya belajar dari aduh luar biasa itu orang-orang Amerika, orang-orang Spanyol, orang Inggris, aduh kapan lagi saya bisa begitu ya Benar. Pak? Iya, Dengan gratis lagi yes, Pak, gitu loh. gratis Atau benar dengan Mbak bayar Vera. hanya 300.000, 40.000 Ya, kayak gitu. ya. Almost nothing lah bagi saya gitu loh, yang memang gila gitu loh untuk belajar gitu loh Pak. Dan itu Mbak Vera mungkin mendapatkannya juga akan susah kalau Mbak Vera tidak jadi member of ICF Jakarta Yes, ya. betul Pak, betul. Sini tahun ketiga saya Pak jadi member. Wow, congratulations. Jadi keep Makasih ya Pak Rudi. keep extending the membership ya. At the Ya, same. terus bagi saya udahlah, duit bisa dicari, tapi kan yang namanya ilmu, networking kan, ya itu lebih mahal sih saya pikir gitu ya, Pak ya. Oke, oke. Heeh. Ya, pertanyaan terakhir mungkin dari saya Mbak Vera, apa pesan-pesan Mbak Vera untuk sahabat-sahabat RCM mendengarkan podcast ini? Percaya aja, menjadi seorang coach itu adalah pekerjaan yang mulia, Hmm, karena kita bisa membuat orang menemukan potensinya, oke, dan bisa membuat mereka juga tahu bagaimana menggunakan potensinya, oke. sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mhm, Dan bagi saya itu adalah sebuah blessing buat kita sebagai coach, oke. ya, dan sebuah gimana ya, kayak semacam kita tadi saya katakan Pak, Hmm, membuat sebuah legacy. ya. Sehingga hidup kita bagi saya dan buat teman-teman itu akan bisa lebih berarti sih. Hmm, Karena hidup itu tidak hanya dari uang, ya. ya, Wow, tapi menjadi penolong buat orang-orang lain lewat profesi kita sebagai coach itu penting. wow. Dan juga sebagai seorang leader Pak, karena yang saya pelajari Pak, ternyata coaching itu tidak hanya bisa jadi sebagai profesi, Ya, tapi juga sebagai bentuk kita untuk menjadi seorang leaders dengan mental coaching, Pak. ya. Oke. Itu jauh lebih powerful ketimbang kalau kita hanya menjadi seorang Mhm, mentor buat mhm. anak buah Dan kita. Mbak Vera merasa hidup personalnya berubah nggak setelah jadi coach? Sangat berubah, Sangat Bapak berubah. Rudi. Sangat berubah. Karena waktu saya melakukan coaching, itu kan saya ucapkan ya, Pak ya. Ya, Saya ucapkan, berarti kan saya dengarkan dengan telinga ya, saya, Pak. benar. Dan itu benar-benar menginternal banget di hati Iya, saya, di pikiran saya. ya, Ya, soalnya makanya saya selalu punya energi tuh, Pak. Saya punya ya, energi karena saya pikir coaching itu tidak hanya bisa meluruskan orang lain, ya. tapi juga bisa meluruskan diri saya, Pak. Karena ternyata Mhm. lewat coaching itu saya kan juga belajar dari si coachee itu loh, Iya, Pak. Itu iya. yang saya pikir luar biasanya gitu. Wow, keren banget ya. Jadi, Pak, ya pikirkan ya, coaching, jadilah coach yang luar biasa kalau kita pengen hidup kita menjadi lebih bermakna lagi. Dan Begitu. tidak hanya mentransformasi klien kita, tapi juga bisa mentransformasi diri kita sendiri Yes, ya, Pak. menjadi a Yes. better version of ourselves ya, Mbak Vera. Benar, Pak. Wow, Sama, amazing. sama seperti saya bilang, Pak, I'm falling in love with the coaching ya. Saya bisa berat teman-teman juga bisa menemukan cintanya di dalam coaching. Mbak Vera, kalau nanti teman-teman atau mungkin pendengar yang ingin menghubungi, karena kita juga posting di YouTube ini, Yes. Mbak Vera, nggak masalah kalau kita taruh kontak Mbak Vera di nomor WhatsApp dan nomor telepon Mbak Vera di ini ya, di description column ya, boleh ya. Silakan Pak, terima kasih Pak, terima Jadi kasih. kalau ada yang mau sesi coaching ya nanti bisa langsung kontak ke Mbak Vera sendiri. Boleh Pak, anytime. Terima kasih Mbak Vera. Thank you so much for your time. Thank Ya, you Pak Rudi, ya, take sukses care. selalu. Ya.